warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Rekan-rekan asesor kompetensi yang profesional, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tahapan dalam proses asesmen kompetensi. Proses asesmen kompetensi merupakan upaya yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang kompeten dan mampu menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan melalui pengumpulan bukti-bukti kompetensi yang berkualitas. Proses sertifikasi kompetensi diawali dengan pendaftaran permohonan oleh calon peserta kepada Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Pada tahap ini, pemohon bertemu dengan admin LSP untuk memperoleh penjelasan mengenai skema sertifikasi yang akan diikuti, ruang lingkup kompetensi yang dinilai, serta standar kompetensi yang menjadi acuan dalam proses sertifikasi. Setelah memahami skema dan persyaratan sertifikasi, pemohon mengisi formulir APL 01 permohonan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengajuan resmi untuk mengikuti proses sertifikasi. Selanjutnya, pemohon mengisi formulir APL 02 asesmen mandiri untuk melakukan penilaian awal terhadap kompetensi yang telah dimiliki berdasarkan unit-unit kompetensi dalam skema sertifikasi yang dipilih. Pada tahap ini, pemohon juga melampirkan bukti-bukti pendukung yang relevan sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Setelah seluruh dokumen disampaikan, admin LSP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen permohonan. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan dokumen dinyatakan lengkap serta sesuai, maka permohonan sertifikasi dapat diterima dan pemohon dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses asesmen kompetensi. Dengan demikian, proses pendaftaran dan verifikasi ini menjadi tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa setiap pemohon telah memenuhi persyaratan sebelum mengikuti asesmen kompetensi secara resmi. Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat dilanjutkan ke tahap asesmen, proses berikutnya adalah pra-asesmen. Pra-asesmen merupakan tahap penting sebelum asesmen kompetensi dilaksanakan. Pada tahap ini, asesor dan asesi melakukan konfirmasi terhadap rencana asesmen, metode yang akan digunakan, perangkat asesmen, bukti yang akan dikumpulkan, kebutuhan penyesuaian yang wajar, hak banding, serta kesepakatan pelaksanaan asesmen. Proses ini bertujuan agar asesmen dapat dilaksanakan secara terencana, transparan, adil, dan dipahami oleh kedua belah pihak. Untuk dapat melaksanakan tugas dalam asesmen kompetensi, asesor akan menerima surat tugas dari Ketua LSP. Dengan surat tugas ini, asesor memiliki mandat untuk melakukan peninjauan permohonan, mempersiapkan asesmen, melaksanakan asesmen, serta membuat rekomendasi keputusan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Tahap pertama dalam proses pra-asesmen adalah asesor melakukan peninjauan terhadap potensi asesi. Peninjauan ini penting karena setiap asesi memiliki latar belakang, pengalaman, dan sumber kompetensi yang berbeda. Ada asesi yang memperoleh kompetensi melalui pendidikan atau pelatihan. Ada yang berasal dari pengalaman kerja, dan ada pula yang mengembangkan kompetensinya secara mandiri atau otodidak. Karena itu, sebelum menentukan metode dan perangkat asesmen, asesor perlu terlebih dahulu memahami siapa asesinya, dari mana kompetensinya diperoleh, serta bukti apa saja yang berpotensi dimiliki. Dalam tahap ini, asesor menelaah dokumen permohonan sertifikasi, hasil asesmen mandiri pada formulir APL 02, riwayat pendidikan atau pelatihan, pengalaman kerja, portofolio, sertifikat, laporan pekerjaan, hasil karya, maupun bukti pendukung lainnya. Tujuan dari peninjauan potensi asesi tersebut adalah untuk menentukan metode dan perangkat asesmen yang sesuai agar menghasilkan pengumpulan bukti-bukti kompetensi secara optimal. Selanjutnya, asesor dan asesi bertemu secara langsung untuk melaksanakan konsultasi pra-asesmen. Dalam pertemuan tersebut, asesor menjelaskan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan secara singkat FR
MAPA 01 merencanakan aktivitas dan proses asesmen dan FR. MAPA 02 peta instrumen asesmen hasil pendekatan asesmen dan perencanaan asesmen. Tujuannya adalah agar asesi memahami bagaimana kompetensi akan dinilai, jenis bukti apa yang digunakan serta instrumen asesmen apa yang akan digunakan dalam proses penilaian kompetensi. 2. Menggunakan FR, AK 07 checklist penyesuaian yang wajar dan beralasan. Asesor menjelaskan bahwa setiap asesi berhak memperoleh kesempatan asesmen yang adil. Oleh karena itu, apabila asesi memiliki keterbatasan tertentu yang dapat memengaruhi proses asesmen, maka perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya penyesuaian yang wajar dan beralasan. Penyesuaian tersebut bukan berarti menurunkan standar kompetensi, tetapi menyesuaikan cara asesmen agar asesi tetap memiliki kesempatan yang adil untuk menunjukkan kompetensinya. 3. Setelah itu, asesor menjelaskan hak banding kepada asesi sesuai dengan FR, AK 04 banding asesmen. Asesi harus mengetahui bahwa apabila tidak puas atau tidak menerima keputusan asesmen, maka asesi memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai prosedur yang berlaku. Penjelasan hak banding ini penting untuk menjamin bahwa proses asesmen dilakukan secara transparan dan memberikan perlindungan kepada asesi. Asesi perlu memahami kapan banding dapat diajukan, bagaimana prosedurnya, serta kepada siapa permohonan banding disampaikan. 4. Tahap terakhir dalam pra-asesmen adalah menjelaskan dan menyepakati FR, AK 01 persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Formulir ini berisi kesepakatan antara asesor dan asesi mengenai pelaksanaan asesmen, termasuk metode asesmen, perangkat asesmen, waktu dan tempat pelaksanaan, serta komitmen terhadap kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses asesmen. Sebelum formulir ini disepakati, asesor harus memastikan bahwa asesi telah memahami seluruh proses asesmen yang akan dijalani dan tidak memiliki keberatan terhadap metode maupun perangkat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, FR, AK 01 menjadi bukti bahwa asesor dan asesi telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan asesmen berdasarkan rencana yang telah dikonfirmasi bersama. Dari seluruh tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa pra-asesmen bukan sekadar pertemuan pendahuluan. Pra-asesmen merupakan proses penting untuk memastikan bahwa asesor dan asesi memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, metode, perangkat, bukti, hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan asesmen. Pra-asesmen yang baik akan membantu mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan transparansi, memberikan rasa aman kepada asesi, dan memastikan bahwa asesmen dilaksanakan secara adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, seorang asesor profesional harus mampu menjelaskan seluruh proses pra-asesmen dengan jelas, terbuka, dan mudah dipahami oleh asesi. Ingat, asesmen yang berkualitas dimulai dari pra-asesmen yang direncanakan dengan baik, disepakati bersama, dan dilaksanakan secara transparan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi pembelajaran asesmen kompetensi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.